percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan hidup kekal. Salve! Mari berziarah bersama kami ke 6 negara di Eropa Barat, yaitu Belanda, Belgia, Prancis, Swiss, Italia, hingga Vatikan pada bulan Agustus tahun ini 2024. Kuota terbatas hanya 30 orang saja. Yuk, untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 082395354851. Dalam ziarah ini, kami akan mengajak sahabat Katolik Ukraina untuk berziarah ke sejumlah situs peziarahan penting kekatolikan yang terkenal dan keren di dunia, diantaranya ke kota Lourdes, tempat penampakan Bunda Maria tahun 1858. Ke kota Assisi, berziarah ke makam Beato Carlo Acutis yang tubuhnya masih tetap utuh hingga saat ini karena mujizat Tuhan. Selain itu, kita akan mengajak sahabat Katolik Ukraina audiensi dan bertemu dengan Paus Fransiskus langsung di kota Vatikan. Yuk, segera daftar karena kuota terbatas hanya 30 orang saja. Untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 082395354851. Salve sahabat Katolik Ukraina, hingga tahun 2023, populasi umat Katolik di dunia mencapai 1.408.000.000 jiwa. Jumlah yang sangat besar ini menjadikan gereja Katolik sebagai gereja terbesar di dunia hingga saat ini, mencakup 55% dari total umat Kristiani dunia dan 1/6 dari populasi dunia serta 5 kali lipat dari jumlah penduduk Indonesia. Di sisi lain, sudah tahukah sahabat Katolik Ukraina negara mana sajakah yang kental akan kekatolikan? Sahabat Katolik Ukraina, inilah 15 negara paling Katolik di dunia berdasarkan persentase terhadap penduduk. Bagaimana dengan Indonesia? 15. Wallis dan Futuna. Negara Wallis dan Futuna merupakan salah satu negara yang terletak di Samudra Pasifik atau Oseania. Negara ini pasti masih asing kan bagi sahabat Katolik Ukraina. Ya, negara ini merupakan sebelah tenggara dari negara Papua Nugini. Di negara ini populasi umat Katoliknya mencapai 90,9% pada tahun 2021, menjadikannya sebagai negara paling Katolik di Samudra Pasifik atau Oseania. Jumlah penduduk di negara ini mencapai 11.000 jiwa. Tanjung Verde. Mendengar nama negara Tanjung Verde tentu juga masih asing kan di telinga sahabat Katolik Ukraina. Ya, negara ini merupakan negara yang terletak di sebelah barat benua Afrika, berdekatan dengan negara Maroko. Di negara ini umat Katoliknya mencapai 90,9%, menjadikannya sebagai negara paling Katolik sebenua Afrika. Jumlah penduduk di negara ini mencapai 659.000 jiwa pada tahun 2021. 13. Peru. Peru merupakan salah satu negara yang terletak di benua Amerika Latin. Dari 33 juta lebih jiwa penduduk Peru, sebanyak 91,3% diantaranya menganut agama Katolik pada tahun 2021. Hal ini membuat Peru menjadi negara paling Katolik ke-13 di dunia. Meksiko. Sudah tak asing lagi jika Meksiko juga masuk di dalamnya. Ya, dari hampir 129 juta penduduk Meksiko, sebanyak 91,4% merupakan penganut agama Katolik. Hal ini menjadikan Meksiko sebagai negara paling Katolik se-Amerika Utara. Dari segi jumlah, Meksiko juga menjadi negara dengan populasi umat Katolik terbesar kedua setelah Brazil. 11. Argentina.
Negara asal dari Paus Fransiskus ini berada di urutan ke-11, ya Argentina. Negara bintang sepak bola top dunia ini memiliki persentase umat Katolik mencapai hingga 91,7% dari 46 juta penduduk Argentina pada tahun 2021. 10. Spanyol. Kita masuk 10 besar. Terdapat negeri Matador Spanyol, ya negara yang kental akan kekatolikan ini, dan juga salah satu negara yang dulunya penyebar iman Katolik ke segala penjuru dunia ini, memiliki persentase umat Katolik mencapai hingga 93,2% dari 47 juta penduduk negara Spanyol pada tahun 2021. 9. Kolombia. Selanjutnya terdapat negara Kolombia. Sebanyak 93,6% penduduk negara ini merupakan umat Katolik dari 51 juta penduduknya, menjadikan Kolombia sebagai negara mayoritas Katolik terbesar ke-9 di dunia dari segi persentase terhadap penduduk. 8. Paraguay. Paraguay menjadi negara paling Katolik di Amerika Latin. Di sini sebanyak 94,6% penduduknya merupakan umat Katolik dari 7,4 juta penduduknya pada tahun 2021. 7. Republik Dominika. Republik Dominika merupakan salah satu negara yang terletak di Amerika Tengah. Mungkin kalau di Indonesia kita sering mendengar Orde Dominikan kan? Ya, di dunia ini juga terdapat negara Republik Dominika. Di negara ini umat Katoliknya mencapai hingga 95,1% dari total 10,6 juta penduduknya, menjadikannya negara paling Katolik se-Amerika Tengah dan sekepulauan Karibia, serta paling Katolik ke-7 di dunia. 6. Timor Leste. Di urutan ke-6 ada tetangga Indonesia, yaitu Timor Leste. Wah, mana suaranya nih sahabat Katoliko keren dari Timor Leste. Timor Leste menjadi negara paling Katolik ke-6 di dunia dari segi persentase. Ya, dari 1,4 juta penduduk Timor Leste, sebanyak 96% merupakan penganut agama Katolik, membuat Timor Leste menjadi negara paling Katolik sebenua Asia dan kental akan kekatolikan. 5. San Marino. San Marino merupakan salah satu negara kecil yang terletak di benua Eropa. Negara kecil yang terkurung daratan Italia ini memiliki persentase umat Katolik mencapai hingga 97% dari 33.000 penduduknya pada tahun 2021. 4. Italia. Di posisi keempat terdapat negara Italia. Ya, negara ini sangat kental akan kekatolikan. Hal ini karena Italia beribu kota di kota Roma, yang adalah pusat dari gereja Katolik sedunia. Indonesia sendiri umat Katolik sering juga disebut sebagai Katolik Roma, Rome Sweet Home, karena pusat dari gereja Katolik sedunia terdapat di kota Roma, Italia. Di negara Italia sebanyak 97,2% penduduknya merupakan umat Katolik dari 59,2 juta jiwa penduduk yang ada. Tak heran, pergi ke Italia kita akan melihat lautan gedung-gedung gereja Katolik yang berdiri dengan megah dan memukau serta banyak santo dan santa yang berasal dari negara ini. 3. Polandia. Di posisi ketiga ada negara Polandia. Di Polandia, umat Katoliknya mencapai 97,6% dari 37,9 juta penduduknya. Hal ini membuat negara yang berbendera kebalikan dari Indonesia ini menjadi negara paling Katolik ketiga di dunia.
Polandia bahkan disebut sebagai salah satu negara Katolik paling militan di dunia dan salah satu benteng pertahanan kekatolikan terkuat di Eropa. Negara ini merupakan negara asal dari Paus Santo Yohanes Paulus II. Dua, Andorra. Andorra merupakan negara kecil yang terletak di antara perbatasan antara Prancis dan Spanyol. Negara ini menjadi negara paling Katolik kedua sedunia loh. Ya, hal ini karena sebanyak 98,7% penduduknya merupakan umat Katolik atau hampir seluruhnya dari total 78.000 penduduk negaranya. Bahkan presiden dari negara ini saja adalah seorang uskup loh. Wah, unik ya. Walau merupakan negara kecil, namun Andorra merupakan salah satu negara termaju di Eropa dan puluhan juta pengunjung datang ke negara ini, khususnya saat musim dingin bersalju karena terkenal akan pemandangannya yang memukau dan indah. 1. Vatikan. Inilah negara paling Katolik di dunia, ya Vatikan. Di negara yang berpenduduk hanya sekitar 1.000 jiwa ini, 100% penduduknya merupakan Katolik. Hal ini karena hanya mereka yang memiliki jabatan khusus dalam gereja Katolik yang bisa menjadi warga negara Vatikan, seperti paus, para kardinal, para uskup, para imam, para biarawan maupun biarawati. Walau merupakan negara terkecil di dunia, namun Vatikan menjadi rumah bagi 1,4 miliar jiwa umat Katolik di dunia, karena merupakan pusat pemerintahan paus, pemimpin tertinggi gereja Katolik yang terletak di dalam kota Roma, Italia. Di dalam negara inilah berdiri satu dari 4 basilika utama dalam gereja Katolik, yaitu Gereja Katolik Basilika Santo Petrus Vatikan, yang merupakan gereja terbesar sedunia. Kerennya lagi, pusat dari kekatolikan dunia ini berstatus sebagai negara. Keren ya Vatikan, Katoliku memang keren. Eits, tunggu dulu. Walau merupakan 100% Katolik, namun Vatikan merupakan negara yang toleransinya luar biasa loh. Di negara Vatikan, banyak tokoh agama dari berbagai agama sering datang berkunjung, dan juga banyak pemimpin dunia dari berbagai negara yang datang berkunjung untuk berdialog, menjalin hubungan kerjasama dengan Tahta Suci Vatikan, dan juga berdialog agama. Bahkan, di kota Roma sendiri berdiri sebuah Masjid Agung Roma yang luar biasa sebagai simbol toleransi yang kuat di pusat kekatolikan dunia. Sahabat Katoliko keren, itulah dia 15 negara paling Katolik di dunia berdasarkan persentase terhadap penduduk. Yang mana nih negara Katolik yang pengen kalian kunjungi atau ziarah? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Indonesia sendiri hingga tahun 2021 memiliki persentase umat Katolik sebesar 3-4% dari penduduk. Walau hanya 3-4%, namun umat Katolik di Indonesia mampu memiliki dampak atau pengaruh yang besar bagi negeri ini. Di sisi lain, jika berdasarkan jumlah, populasi umat Katolik Indonesia kini mampu mengalahkan populasi umat Katolik Portugal karena telah mencapai 8,6 juta jiwa lebih pada tahun 2023, mengingat Indonesia merupakan negara berpenduduk terbesar keempat di dunia. Bahkan menurut data BPS per provinsi, populasi umat Katolik Indonesia telah mencapai 10 juta jiwa lebih loh. Sahabat Katoliko keren, semoga informasi ini menambah wawasan kalian ya akan gereja Katolik yang kudus. Katoliku memang keren, salve! Keluarga kami dibangun dari berbagai bangsa, baik orang tua maupun muda, kaya dan miskin, pria dan wanita, orang yang berdosa maupun yang kudus. Keluarga kami selama berabad-abad telah ada di dunia ini. Dengan rahmat Tuhan, kami membangun rumah sakit dan merawat orang sakit. Membangun panti-panti asuhan untuk membantu orang miskin. Kami adalah organisasi berbasis keagamaan terbesar di dunia, memberikan penghiburan bagi mereka yang membutuhkan. Kami mendidik lebih banyak orang dibandingkan organisasi lain. Kamilah yang mengembangkan metode ilmiah dengan pembuktian yang ilmiah juga. Kami mengembangkan sistem pendidikan dunia dan memperjuangkan hak dalam kehidupan setiap manusia maupun juga dalam pernikahan dan keluarga. Banyak kota di dunia diberi nama orang kudus kami menjadi inspirasi atas jalan suci mereka. Dibimbing oleh Roh Kudus, kamilah yang membuat Alkitab dan melestarikan tradisi suci. Roh Kuduslah yang masih terus membimbing kami hingga lebih dari 2000 tahun. Kami adalah Gereja Katolik.
Dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 1 miliar, memberikan sakramen sebagai pemenuhan hidup iman Kristiani. Selama berabad-abad kami selalu berdoa untukmu dan juga untuk dunia, setiap jam dan setiap hari dalam misa yang kudus. Yesus sendirilah yang mendirikan gereja kami ketika ia mengatakan kepada Petrus, pemimpin gereja Katolik pertama, "Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku." Selama 2000 tahun kami memiliki garis kepemimpinan yang tak terputus, yang membimbing gereja Katolik untuk mengasihi dunia yang saling melukai di dalam dunia yang dipenuhi kekacauan dan luka. Sungguh meneguhkan jika kami mengetahui bahwa ada yang tetap berada dalam kebenaran sejati yang kuat, yaitu iman Katolik. Cinta kasih yang kekal dari Tuhan dianugerahkan kepada seluruh ciptaannya. Jika Anda jauh dari gereja Katolik, kami mengajak Anda untuk mengunjungi gereja Katolik hari ini karena kami selalu terbuka. Kami adalah keluarga besar yang dipersatukan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami adalah gereja Katolik, selamat datang kembali ke rumah yang sejati.